Oke, puji Tuhan, selamat malam. Malam hari ini kita berjumpa kembali untuk melakukan online discipleship. Kita masih membahas tema tentang selubung. Nah, malam hari ini kita akan membahas khusus tentang masalah selubung-selubung berkat-berkat. Nah, Bapak Saudara, apa yang kita bahas tadi malam tentang selubung, ya, tentang balok di mata dan selumbar di mata saudara kita, itu harus diangkat baloknya ya, itu merupakan selubung. Untuk apa? Supaya kita bisa memiliki mata seperti matanya Tuhan, matanya Allah. Cara memandangnya, memandang apa saja. Orang kalau masih ada balok di mata, selalu melihat orang lain atau sekitarnya salah, ya, merasa dirinya paling benar. Lalu kalau dipersalahkan, nanti dia merasa dijadikan kambing hitam atau victim, ya, atau korban dari sebuah peristiwa. Nah, hal ini harus cepat dirombak supaya kita bisa memiliki cara pandang seperti Allah memandang. Sehingga hubungan kita dengan sesama kita akan jauh lebih baik. Dan kita akan bisa menjadi berkat, bahkan menjadi penyalur berkat bagi orang-orang di sekitar kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan membahas tentang selubung atas berkat-berkat. Ya. Nah, apa yang menyelubungi berkat-berkat tersebut ini? Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bapak Saudara, banyak faktor sebenarnya yang membuat sebenarnya Allah yang kita sembah ini punya kerinduan untuk memberkati. Karena dia itu Allah yang baik, Allah yang murah hati, dan dia juga memperhatikan untuk memelihara dalam setiap kehidupan kita. Tapi kenapa? Banyak orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah menjadi orang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, tapi masalah berkat ini kadang-kadang tidak menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita ya. Ya, makanya banyak orang Kristen yang masih mengalami kekurangan sehingga terjadi hutang piutang, hutang sana, hutang sini. Kenapa? Karena kurang. Padahal Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahannya. Ya, nah, abundance atau kelimpahan itu harus menjadi gaya hidup atau sesuatu yang terjadi di dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena apa? Yesus yang Anda undang masuk dalam hidup Anda ini, dia pengen Anda melimpah. Betul nggak? Anda melimpah. Nah, tapi ada satu oknum, sama Yohanes 10 ayat 10 ya, tapi bagian A-nya dikatakan bahwa iblis dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi dari satu pihak Allah ini ingin memberkati Anda, tapi ada yang sabotase. Ada yang mencoba untuk menghambat setiap aliran berkat-berkat yang harusnya mengalir secara melimpah di dalam kehidupan kita. Ya, malam hari ini saya tidak akan berbicara tentang teologi kemakmuran, sudah bukan. Kalau saya bicara tentang berkat, nanti dikira saya sedang berbicara tentang teologi kemakmuran. Tapi ini merupakan prinsip bahwa anak Allah itu harusnya hidup dalam berkat dan berkat kelimpahan. Karena apa? Allah kita kaya dan dia mau melimpahkan kekayaannya kepada kita semuanya. Lah Bapak Saudara, saya berikan beberapa contoh. Kenapa ada beberapa orang mengalami masalah dalam keuangan mereka. Ya, mungkin disebabkan karena usahanya gagal, juga bisa. Kenapa terjadi sebuah kegagalan? Dosa itulah yang menjadi landasan bagi iblis untuk bisa intervensi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada hal yang salah di dalam kehidupan kita, itu harus cepat direvisi, harus cepat dibenahi. Supaya apa? Supaya iblis tidak punya kesempatan untuk mengambil keuntungannya. Amin. Ya. Jadi kesadaran kita bukan mencari-cari kesalahan, bukan. Tapi Roh Kudus akan menyadarkan kepada kita semuanya ada sesuatu yang keliru dalam hidup kita.
Ketika Roh Kudus itu mulai mengingatkan kita, kita harus sesegera mungkin untuk ya membenahi dengan minta ampun kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, sehingga semua apa yang menjadi landasan itu dibuang karena Tuhan Yesus mengampuni kita. Nah, ada orang yang gagal dalam hidupnya karena mungkin ya dia pernah melakukan sesuatu. Contoh ya, ada orang yang pernah keguguran atau menggugurkan anak. Nah, menggugurkan dan keguguran anak itu merupakan kutuk sebenarnya. Orang yang pernah keguguran harus dilayani. Orang yang pernah menggugurkan anak apalagi, mereka juga harus dilayani. Kenapa? Di dalam diri orang itu sekarang ada roh kegagalan karena dia pernah menggagalkan atau tidak sengaja menggagalkan sebuah proses kehidupan dari sebuah janin yang seharusnya hidup sebagai manusia tapi mati. Ya. Nah, ada satu mekanisme ya yang ditangkap oleh iblis, yaitu gagal. Baik sengaja menggagalkan atau tidak sengaja menggagalkan, ya, tapi itu merupakan sebuah ya prinsip yang sudah diambil oleh si iblis yang sekarang ditaruh di dalam diri kita ini. Sehingga mau nggak mau, apa yang terjadi? Itu roh kegagalan akan mengikuti kita semuanya. Mengikuti orang-orang tersebut. Nah, kalau nggak cepat dibereskan, orang yang model seperti itu, usaha apapun juga dia akan mengalami kegagalan. Gagal terus, gagal terus, gagal terus. Ya, kalau saya melayani beberapa orang yang mengalami kegagalan dalam usahanya ini dan itu, membangun apa saja dia gagal, nah lalu saya cross check ada di bagian ini. Apakah Anda pernah menggugurkan anak atau pernah keguguran anak? Nah, kalau dia sudah mengaku pernah mengalami seperti itu, kami layani. Ya, nah, kadang-kadang kami juga suruh membayangkan tentang janin yang sudah mati itu. Lalu kalau belum dikasih nama, silakan kasih nama dan kita minta malaikat surgawi untuk ya Bapak untuk mengirim malaikat surgawi menjemput anak itu dan ditaruh di tempat yang sudah disediakannya. Nah, setelah didoakan biasanya mereka langsung mengalami kelancaran dalam usahanya. Nah, kalau lancar usahanya berarti income-nya mulai lancar juga ya, dan dia semakin hari bisa menabung dan hidup dalam kelimpahan juga ya. Ada juga saudara, ada pelanggaran-pelanggaran yang membuat orang kadang-kadang kena kutuk juga ya. Kutuk pelanggaran akan firman. Apa itu? Biasanya saya cek lagi kalau ada orang mengalami banyak hal ya dalam ekonomi mereka, mereka mengalami kekurangan dan terus hidup dalam hutang piutang seperti itu. Saya tanya tentang ketaatan kepada Tuhan, yaitu masalah persepuluhan. Ya, maksud saya bukan untuk supaya orang itu memberikan persepuluhan kepada saya, bukan. Tapi ini merupakan prinsip yang sudah ditaruh oleh Tuhan. Tujuan Allah ya memberikan hukum persepuluhan itu adalah dan itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dengan setia oleh setiap anak-anak Allah. Allah memberikan ya hukum persepuluhan ini supaya orang-orang yang percaya ini boleh belajar. Belajar apa? Sebuah ketaatan. Ya, ketaatan dimulai dari 10% ini. Kalau Anda mulai taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, memang tantangannya ada. Kadang-kadang ada beberapa orang bilang, Pak, gak dipotong 1/10 aja masih kurang loh Pak. Apalagi kalau dipotong 10% lagi, pasti nanti akan kurang. Lalu saya tantang misalnya, coba lakukan. Karena Tuhan sendiri yang bilang, ujilah aku, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Jadi Tuhan menantang orang-orang supaya apa? Belajar taat di sini walaupun kondisinya itu penuh dengan risiko dan tantangan. Ya, nggak dipotong 1/10 aja itu sudah kurang, apalagi dipotong 1/10. Lah menurut kalkulator manusia ini pasti tambah kurang. Tapi setelah saya tantang seperti itu dan orang ini mau melakukannya, mereka terheran-heran. Pak, aneh bin ajaib. Kenapa? Saya bilang, gini Pak, biasanya ya saya itu kekurangan Pak.
Ya, itu income saya sebulan nggak cukup. Tapi heran, setelah saya mengikuti nasihat Bapak, yaitu setia membayar persepuluhan, walaupun was-was, ketir-ketir juga. Kenapa? Gimana kalau sampai kurang? Ya, uang sekolah anak nggak kebayar bagaimana, kebutuhan ini nggak kebayar bagaimana. Tapi dia lakukan dengan iman. Dan dia heran, saudara. Apa yang terjadi? Ya, akhir bulan ada sisanya. Ada sisanya. Lalu saya bilang, terus setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan nanti akan mempercayakan Anda perkara-perkara yang besar juga. Jadi dua hal ini harus mulai diketahui oleh kita. Itu dasar secara umum. Ya, jadi karena adanya roh kegagalan, membuat orang gagal usaha. Karena gagal usaha, income-nya kurang. Ya, nah, itu merupakan juga penghalang-penghalang berkat mengalir dalam kehidupan kita. Adanya roh kegagalan. Betul? Nah, yang kedua adalah kurangnya taat kita. Kurangnya ketaatan kita kepada Tuhan. Hukum yang diberikan oleh Allah itu tidak Anda perhatikan. Tidak Anda lakukan dengan setia. Nah, berarti kan firman Tuhan dari dulu, perjanjian lama juga mengatakan, jikalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kamu taat kepada perintah-perintahku, ya, aku akan membuat perjalananmu berhasil. Betul enggak? Ketaatan membawa dampak blessing, membawa dampak berkat. Jadi untuk Anda diberkati oleh Tuhan, itu hal yang paling mudah. Ya, apa? Belajar taat. Ya, ketaatan akan menghasilkan berkat yang luar biasa. Dalam perjanjian lama, ya, ada seorang namanya Ishak. Ishak itu di tengah-tengah paceklik, kekeringan, kemarau yang panjang, ya, tanahnya tandus dan semua sedang ngirit-ngirit semuanya. Karena apa? Mereka harus menyimpan, menghemat secara luar biasa. Tapi ketika Tuhan menyuruh Ishak untuk menabur benih pada waktu itu, Ishak belajar taat, mendengar suara Tuhan, lalu dia melakukannya. Alkitab memberitahu kita malam hari ini, apa yang tertulis dalam kitab Kejadian. Maka menaburlah Ishak, ya, di tanah itu, tanah yang kering itu, situasi yang semuanya sedang susah itu, di mana semua orang sedang menghemat secara luar biasa itu. Tapi Ishak belajar taat akan perintahnya Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Ayat selanjutnya mengatakan, ya, pada tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat ganda. Dan akhir daripada cerita itu, nanti kalau Anda baca dalam kitab Kejadian, dikatakan, Ishak atau orang itu menjadi kaya, sangat kaya, kian lama, kian kaya. Nah, itu bicara tentang kelimpahan karena sebuah ketaatan. Orang taat akan diberkati Tuhan. Amin. Nah, belajar taat. Amin. Nah, kalau Anda belum taat, malam hari ini mulai taat. Taat dalam segala hal. Ya. Kalau hubungannya dengan berkat biasanya, Tuhan juga akan berbicara tentang masalah uang dalam kehidupan Anda. Orang yang terikat dengan uang, hidupnya selalu ada di dalam kekhawatiran. Ya. Dan dia tidak mau melepaskan uang itu. Uang bukan segala-galanya di dalam hidup Anda. Tapi Anda harus terikat hatimu dengan Tuhan. Amin. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin. Hatimu di mana? Kalau hatimu di Tuhan, hatinya Tuhan adalah ingin membuat Bapak Ibu Saudara malam hari ini hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Oke, saudara. Ada rahasia lagi, saudara, yang akan kita bahas yang tidak kalah penting malam hari ini. Kenapa ada penghalang-penghalang berkat? Padahal orang itu sudah bayar persepuluhan, orang itu tidak dikejar dengan kutuk kegagalan, karena dia tidak pernah keguguran dan menggugurkan anak dan sebagainya. Tapi kenapa masih
mengalami masalah di dalam keuangan mereka, dalam finansial mereka. Padahal mereka juga orang yang setia, ya, dalam pelayanan juga. Bahkan ikut menjadi anggota SOS juga. Gak tahu apa itu SOS. Ya, sahabat orang sakit juga. Tahu nggak? Setia di dalam doa. Kalau doa bahasa rohnya lama, kian lama, ya. Lalu dijawab sama temannya, lama banget deh. Seperti itu ya. Pokoknya mereka itu suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, ya. Suka berdoa, suka pelayanan. Tapi mengapa mereka masih mengalami masalah kekurangan ya di dalam finansial mereka. Nah, malam hari ini kita bahas bersama-sama ya tentang hal ini. Oke, saudara, perhatikan catatan ini. Nah, supaya menjadi dasar atau menjadi suatu paham yang baru bagi kita semuanya. Dalam pelayanan pelepasan dan peperangan rohani, orang-orang cenderung untuk memikirkan perang melawan roh-roh. Itu serupa dengan perang antar suku atau antar bangsa di antara manusia. Ya, nah mereka mengenal senjata perlengkapan rohani yang digambarkan sebagai senjata perang tentara Romawi. Di situ firman digambarkan sebagai pedang roh. Ya, nah orang percaya mulai membayangkan ketika mereka memegang pedang itu atau mengatakan firman sebagai senjatanya, pedang itu senjata untuk membunuh dan melukai. Tetapi beda dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah memakai pedang firman itu untuk merusak atau melukai setan-setan dan melukai roh-roh jahat. Firman itu oleh Tuhan Yesus dipakai untuk menaklukkan dan menundukkan mereka tanpa harus melukai mereka. Suatu saat, apa yang dipikirkan Allah Bapa itu akan terjadi. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita harus mulai mengerti tentang satu kebenaran ini. Kenapa saya sudah setia melayani? Saya ikut pasukan doa dalam peperangan rohani. Tapi kenapa saya punya masalah dalam keuangan saya ini? Nah, ingat ini saudara. Perhatikan ya. Konsep cara mereka berperang ini harus diubah dan dirombak. Ada satu kelompok, saudara. Ini bukan SOS, bukan ya. Ada kelompok yang lain, ya. Nah, kelompok lain nggak saya sebutkan. Nah, yang lainnya ya, itu ada satu orang yang dari pasukan itu, ya, pasukan kelompok ini datang ke bengkel kita, bengkel Revival Total Ministry. Pada waktu itu masih ada almarhum Pak Andreas, ya. Nah, waktu itu mereka datang di sekretariat Jabodetabek di Metro Permata. Nah, karena dekat dengan rumah saya, biasanya kalau Pak Andreas sedang ada di Metro Permata, nah saya kadang-kadang tengok ya, karena hanya beda blok. Ya, sekretariat di blok C, saya ada di blok O. Nah, kadang-kadang saya kirim makanan buat Pak Andreas gitu ya. Nah, saya waktu melengok situ, ternyata lagi ada tamu. Nah, terus akhirnya saya pikir, wah, mengganggu Pak Andreas ya. Ternyata Pak Andreas panggil saya juga. Gideon sini. Nah, kenapa? Bantu-bantu nih ya. Kita mau melayani orang ini. Nah, saya duduk dekat Pak Andreas di situ, lalu Pak Andreas mulai mengkonseling orang tersebut. Ternyata ada 3 orang, ya. Nah, 3 orang ini sebenarnya satu keluarga. Dan keluarga ini cinta Tuhan luar biasa, saudara. Lalu dari curhatnya, dari konselingnya itu, saya mendengarkan, ya. Lalu 3 orang ini diwakili oleh 1 orang, itu orang tuanya atau ibunya, ya. Itu mengatakan gini, Pak, saya ini sudah setia dalam satu kelompok dan saya ikut dalam peperangan rohani. Di situ Pak, ya, siang malam saya berdoa. Bukan itu saja, kalau kelompok ini membutuhkan sesuatu Pak, saya tidak segan-segan dan tidak menghemat. Saya juga mendukung dalam pendanaan mereka juga Pak. Tapi pertanyaan saya begini Pak, kenapa saya yang sudah banyak berkorban untuk Tuhan, berkorban uang, berkorban waktu,
Kan ada ayatnya, berilah maka kamu akan diberi. Kalau kamu menabur, kamu akan menuai. Tapi kenapa saya tidak menuai, Pak? Jadi ada sebuah pertanyaan yang mengganjal di dalam hati ibu itu yang diungkapkan pada siang hari itu. Ya, lalu Pak Andreas mendengar kelompok yang disebut, ya kan ditanya, kamu dari kelompok mana? Lalu disebut kelompok A yang suka perang. Ya, mereka punya istilah peperangan itu disebut doling. Ya, tahu doling? Doling itu doa keliling. Nah, mereka kadang-kadang keliling dari sebuah tempat ke tempat lain, ya, masuk ke sarang-sarang musuh, ya. Mereka bergerilya, mereka tidak turun ke jalan, tapi mereka dari mobil, mereka berkelompok, lalu mulai berdoa di dalam mobil itu, ya, berdoa di dalam mobil itu. Nah, doanya apa? Menggempur kekuatan musuh, ya, menghancurkan kekuatan musuh, menyiksa musuh-musuh itu dengan ya gaya doanya ya, aku cincang-cincang, ya loh. Aku usir, aku rombak, aku buang engkau, aku robek-robek engkau. Oh kan ngomongnya begitu ya. Aku sikat habis engkau dalam nama Tuhan Yesus. Pakai nama Tuhan Yesus. Ya, tapi memperlakukan musuhnya itu dengan kejam. Ya, dengan kejam. Kenapa kejam? Nah, di sini kita mulai belajar. Orang menjadi kejam terhadap musuh atau terhadap orang lain karena ada geram di dalam hatinya. Perhatikan ya. Orang menjadi kejam terhadap orang lain atau yang disebut musuh ya karena di dalam hatinya ada kegeraman. Kegeraman itu sebenarnya sebuah apa ya, roh yang masih ada di dalam hatinya yang belum termanifestasi. Kalau sudah termanifestasi disebut marah biasanya ya. Dengan mulutnya atau dengan ekspresi tangannya, gerakannya dan sebagainya. Itu karena adanya roh geram di dalam dirinya itu loh. Nah, geram kenapa? Kenapa orang geram? Sekarang ya, kenapa orang menjadi geram? Orang menjadi geram karena melihat ya, ada yang arogan, ada yang sombong, ada yang menantang kita. Lalu dia merasa, kurang ngajar ya ini. Nanti gua hajar kamu. Nah itu geram, Saudara. Ya, banyak orang berdoa dengan hati seperti itu. Atau mungkin ya, karena haknya itu direbut oleh mereka. Sehingga dia menuntut haknya itu. Kamu nggak bisa. Ya, apa yang engkau curi, engkau harus kembalikan 1.000.000 kali lipat. Ada yang berdoa seperti itu juga ya. Nah, dengan geram dia ngomong begitu. Nah, Bapak Saudara, kegeraman itulah penyebabnya. Orang yang berperang dengan geram, nanti reaksinya, cara berperangnya juga akan kasar terhadap musuhnya. Ketika mereka diberi senjata dalam peperangan rohani, yaitu senjatanya firman, firman yang keluar dari mulutnya, itu justru biasanya yang keluar adalah kata-kata hujat, kata-kata ancaman, dan kata-kata mengutuk musuhnya. Amin. Tapi sekarang kita tahu, sebagai orang perjanjian baru, dan Tuhan Yesus sendiri itu melakukannya di dalam praktek kehidupannya. Sehingga dia bisa mengajar murid-muridnya. Dia merombak hukumnya. Kalau hukum Taurat berkata mata ganti mata, pipi ganti pipi, sekarang hukum yang baru tidak. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Lalu ada hukum lain lagi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia ada di atas kayu salib, Yesus tidak mati di kayu salib dengan luka batin. Tidak mati dengan hati yang geram. Tidak mati dengan
menyimpan dendam kepada manusia, tidak. Tapi dia menyerahkan nyawanya dengan enteng. Karena sebelumnya dia berkata, Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Dia selalu tidak melihat orang atau musuhnya itu sesuatu yang merepotkan atau merugikan dia, tidak. Tapi dia selalu, aku harus memberkati mereka dan aku harus mengubah mereka. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat ayatnya, ya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Perhatikan, ya. Nah, Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, Bapak Saudara, bagaimana musuh bisa bertekuk? Bagaimana musuh itu bisa ditaklukkan? Kalau Anda hajar, kalau Anda cincang-cincang, kalau Anda maki-maki terus, Anda kasarin, walaupun Anda menang, bisa menggeser posisi musuh itu untuk mundur ya dari area itu. Tapi saudara, ya itu peperangan nggak akan pernah berhenti. Kenapa? Dia mundur dengan dendam juga. Dia mencari waktu yang tepat. Dia mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu dan menunggu celah atau lengahnya Anda, lalu dia akan menyerang Anda kembali. Sehingga terjadi yang namanya serangan balik. Nah, orang-orang yang terus mengalami serangan balik itu artinya apa? Anda belum mampu menaklukkan musuh itu seperti Tuhan Yesus menaklukkan di bawah kakinya. Amin. Misi kita sekarang harus menjadi sama seperti misinya Tuhan. Semua musuh harus tunduk. Ya, tadi dikatakan bahwa semua ya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan setiap lidah harus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Jadi sekarang kita tahu target kita ketika kita ketemu dengan musuh-musuh itu, yaitu roh-roh jahat di udara, setan, iblis, dan sebagainya itu, jangan Anda musnahkan dia. Jangan Anda hajar mereka habis-habis. Ya, ketemu musuh, misi kita adalah menaklukkannya di bawah kaki Kristus. Nah, bagaimana cara berperang seperti itu? Jadi kita akan pelajari di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, gunakan pedang dengan tepat. Kalau Anda nggak menggunakan pedang dengan tepat seperti Tuhan Yesus, nanti, saudara, banyak hal yang terus terjadi di dalam kehidupan Anda tersebut. Nah, sekarang, oke. Dengan cara memakai pedang untuk menundukkan dan menaklukkan roh itu tanpa melukai, mereka akan dengan cara memakai pedang untuk menundukkan dan menaklukkan roh-roh itu tanpa melukai mereka, maka kemenangan akan berakhir dalam bentuk seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Tetapi, bila pedang itu dipakai untuk melukai dan merusak mereka, mereka akan membalas dan melakukan serangan-serangan balik lebih kejam lagi dengan kecelakaan, dengan penyakit, bahkan dengan kematian. Nah, Bapak Saudara, perhatikan di sini paling sedikit ini yang sering dialami oleh kelompok orang-orang yang sering menamakan diri ada di daerah peperangan rohani atau tukang doling. Ya, begini Saudara, berkat sebagai anak Allah mereka ditudungi, tertutup hingga semua usaha nampak sulit dan akhirnya macet. Dengan berganti cara berperang,
dan dibersihkan kembali selubung-selubung itu, berkat itu akan mengalir turun atas pasukan perang rohani itu. Ya, saudara, sekarang pola perangnya harus diubah. Saya tidak menghentikan atau melarang Bapak Saudara ikut doling. Ada orang salah terima. Dengan kita mengajar seperti ini, lalu mereka bilang bahwa RTM itu sekarang nggak ada peperangan rohani ya. Ada saudara. Peperangan rohani masih ada. Ya, kami pun masih melakukan peperangan rohani. Berarti nggak ada doleng Pak? Ada doleng. Kami tidak anti dolengnya. Tapi sekarang yang perlu diperhatikan, ketika kita masuk dalam kencah peperangan rohani atau melakukan doling itu, jangan melakukannya dengan geram. Amin. Jangan melakukannya dengan marah. Walaupun itu kepada musuh. Karena ada ayat hukum yang diberikan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang lahir di kerajaan Allah itu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Jadi ajaran Tuhan Yesus tidak suruh mengutuk musuh-musuh itu. Ini perang apa Pak? Perang itu di mana-mana menghancurkan musuh. Nah, yang dihancurkan siapa? Yang dihancurkan adalah kuasanya. Kita patahkan kuasanya, kita selamatkan pribadinya. Amin. Nah, hatinya Yesus itu seperti itu loh. Tuhan Yesus itu bisa split. Hatinya Bapak itu juga begitu. Bisa memisahkan antara roh jahat dan orangnya. Kalau ada, ya contoh Tuhan Yesus satu kali dihadapkan dengan sebuah untuk mengambil sebuah keputusan yang agak sulit ya. Karena mau dicobai, ada orang perempuan yang ketangkap basah. Mungkin karena hujan ya, jadi ketangkap basah. Ketangkap basah, nah lalu didatangkan kepada Tuhan Yesus. Menurut kamu, orang model kayak begini itu harus diapain? Ya, kalau dia tanya sama saya, menurut kamu gimana kalau ketangkap basah? Ya dihandukin aja, dikeringin. Nah, menurut kamu itu mesti diapain? Kalau menurut hukum Taurat, ya yang kami percayai, orang model gini harus diseret keluar dan dilempari dengan batu sampai mati. Karena sudah terbukti bahwa dia berzina. Ya. Nah, Tuhan Yesus ditantang seperti itu. Lalu Tuhan Yesus lama nih. Dia tulis, dia tunduk tuh teman tangannya nulis di tanah. Ya. Lalu mereka pada mendesak Yesus. Cepat jawab, sebentar lagi gua mau kerja nih. Lalu Yesus bangkit. Lalu menjawab. Ya, keputusan saya begini. Tentang perkara ini. Jika di antara kamu tidak pernah berbuat dosa, silahkan melempari dia dengan batu yang pertama kali. Lalu Yesus tunduk lagi menulis di tanah lagi. Apa yang terjadi saudara? Satu persatu orang yang tadi mau menghukum perempuan itu pergi semuanya. Sampai tinggal Tuhan Yesus dan perempuan itu. Nah, Tuhan Yesus pernah berbuat dosa enggak? Enggak pernah. Sebenarnya Tuhan Yesus punya hak untuk melempari orang itu dengan batu, betul enggak? Menurut kesepakatannya. Tapi Tuhan Yesus bilang pada perempuan ini, adakah orang yang melempari engkau dengan batu? Oh tidak ada. Aku pun tidak. Walaupun aku punya hak. Betul enggak? Aku pun tidak menghukum engkau. Nah, perhatikan saudara. Aku pun tidak menghukum engkau. Ini sikapnya Tuhan Yesus. Nah, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Muncul sebuah pertanyaan. Apakah Yesus kompromi? Bukankah dia sudah interogasi ya, bahwa dia memang benar-benar melakukan sebuah kejahatan dan ada dosanya, berzina. Kenapa Tuhan Yesus sepertinya memihak?
Kenapa sepertinya Tuhan Yesus membela perempuan ini? Nah, di sini kita lihat cara memandang Tuhan Yesus beda. Setiap kasus, setiap masalah lingkungan kita pakai kacamatanya Tuhan. Coba mulai belajar memandang seperti Tuhan memandang. Walaupun itu yang dianggap musuh, saudara. Nah, bagaimana caranya? Kenapa Tuhan Yesus melepaskan perempuan ini dan gak menghukum perempuan ini? Dia berkata, aku pun tidak menghukummu. Pergilah dengan selamat. Dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, saya mengerti di sini. Tuhan Yesus bukan kompromi dengan dosanya. Tuhan Yesus benci dengan dosa. Betul enggak? Tapi dia mengasihi orang yang berdosa itu. Amin. Beda dengan Anda. Beda dengan kita kadang-kadang. Kita kadang-kadang benci dosanya plus orangnya, bukan? Amin. Nah, ini menjadi persoalan penting. Ya, ada yang namanya musuh. Ada yang namanya peperangan rohani. Kalau Anda melihat Anda dalam peperangan rohani seperti ini, Anda harus bisa membedakan ya antara orangnya dan rohnya. Amin. Roh yang membuat dia jadi jahat itu. Roh jahatnya itu. Anda harus berurusan dengan roh jahatnya, sementara Anda harus menyelamatkan orangnya juga. Amin. Nah, Allah Bapa itu hatinya, dia mau menyelamatkan bukan hanya manusia saja, tapi dia juga mau menyelamatkan segala makhluk. Nah, ketika kita menemukan baik manusia maupun makhluk-makhluknya, kita boleh benci perbuatannya. Tapi Anda jangan benci makhluknya. Amin. Nah, split ada di sini ini. Benci kejahatannya. Kejahatan memang harus dibenci. Tapi, itu enggak lah, makhluk-makhluk yang berbuat jahat ini jangan Anda benci. Anda harus mengasihi, Anda harus prihatin, Anda harus iba bagaimana Anda bisa menyelamatkan makhluk-makhluk tersebut itu. Amin. Nah, malam hari ini kalau Anda melakukan hal yang seperti Tuhan Yesus lakukan, saya percaya tidak ada lagi balas dendam. Sehingga berkat yang diberikan oleh Anda menjadi bagianmu tidak disabotase oleh si musuh itu. Ya, oleh si musuh itu. Rubah cara doanya dalam doling. Rubah cara sikap Anda dalam peperangan rohani. Jangan berperang dengan marah, jangan berperang dengan hati yang geram. Hati-hati mengucapkan sesuatu. Anda harus cenderung untuk menjadi berkat. Firman Tuhan katakan apa? Berkatilah musuhmu. Amin. Jadi kita ini anak berkat. Kita kemana-mana harus bisa memberkati mereka. Amin. Nah, Bapak Saudara, ini tentang masalah selubung dalam berkat-berkat itu. Ya, semoga 3 hal yang bisa saya bagikan ini, bahwa pertama, mungkin ada roh kegagalan. Ya, yang kedua, mungkin kurangnya taat kita kepada Tuhan. Sehingga berkat itu terhambat atau terhalang. Yang ketiga, mungkin Anda sudah mengasihi Tuhan, tapi Anda punya sikap yang salah terhadap musuh-musuh Anda. Hatimu masih geram, hatimu masih panas, hatimu masih marah. Nah, di situ. Kemarin sudah kita bahas ya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Melihat bagaimana Allah bekerja, melihat bagaimana Allah menyembuhkan, melihat bagaimana Allah memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu ditentukan oleh sikap hati kita. Amin. Nah, lanjut dalam hari ini ya. Selubung yang lainnya, saudara. Adanya roh pengertian yang tertahan. Nah,
Roh pengertian tidak dapat memasuki dan menolong seseorang untuk memahami apa yang mereka lihat atau apa yang mereka dengar. Bila selubung ini belum disingkapkan. Perhatikan ya. Jadi ada selubung namanya kurang mengerti ya. Nah, roh pengertian tidak dapat memasuki dan menolong seseorang untuk memahami apa yang mereka lihat atau dengar bila selubung ini belum disingkapkan. Juga bagi mereka yang sudah pernah sekali diterangi hatinya, bila mereka memasuki kehadiran raja kegelapan itu, yaitu kerajaannya si iblis, dan mereka akan tertutup oleh selubung-selubung kegelapan itu. Mereka akan berubah menjadi bodoh dan tumpul pengertiannya. Karena roh pengertian tak mampu bekerja di dalamnya untuk menolong dia untuk selanjutnya. Ya, jadi engkau mengerti sekarang bahwa roh kegelapan ini tidak bekerja di dalam jiwa. Roh kegelapan ini bekerja langsung menyelimuti roh seseorang, yakni tepat di dalam hati orang itu untuk menutup semua pengertian untuk datang ya, untuk menutup semua pengertian untuk datang menolongnya. Nah, benar engkau dapat berkata bahwa roh kegelapan itu mengubah seseorang akan menjadi bodoh. Atau dengan kata lain, orang menjadi bodoh karena pekerjaan roh kegelapan itu. Nah, Bapak Saudara, satu hari saya pelayanan di sebuah kantor besar. Ya, wah kantor itu apa ya, cukup cukup terkenal ya, cukup besar dan orang-orang hebat banyak di situ ya. Nah, biasanya lulusan-lulusan luar negeri semuanya ya. Nah, punya pengalaman yang sudah luar biasa. Nah, selesai persekutuan, lalu ada salah satu direktur di situ, dia bilang sama saya, Pak Pendeta, ya bisa nggak kita ngobrol ya. Nah, kita makanlah di mana gitu ya. Jadi gitu kalau kalau di kantor tuh enaknya gitu. Kalau diajak konseling dia itu langsung ngajak makan. Karena memang jam makan Saudara. Selesai persekutuan itu udah jam 1 ya. Jadi mereka pas jam makan silahkan ya. Oke ya. Akhirnya diajak ke sebuah restoran. Nah, lalu makan di situ. Nah, ketika di restoran itu si direktur itu ya, dia cerita lalu bertanya kepada saya. Pertanyaannya itu Saudara, pertanyaannya enggak saya sampaikan di sini, cuman menurut saya aneh, ya. Karena apa? Melihat kondisi daripada orang ini, sang direktur lulusan Amerika, pernah juga sekolah di Jepang, ya, dan ada sekolah lagi di mana gitu, pokoknya ijazahnya banyak lah. Sampai dia menjadi orang hebat, ya, lalu mendirikan perusahaan seperti itu. Ketika dia ngomong, Saudara, lalu dia cerita tentang masalahnya, ya. Lalu saya mulai gini, ini orang kok kayak orang kampung yang nggak ngerti apa-apa gitu loh, ya. Kayak orang bodoh gitu loh. Betul, Saudara, kayak orang bodoh seperti gitu. Lalu saya bilang, Pak, dengarlah, Bapak itu orang berpendidikan, ya. Kalau dibanding dengan saya sebenarnya tentang menyelesaikan sebuah masalah seperti ini, harusnya Bapak lebih jernih, lebih lancar, lebih bisa daripada saya. Atau sebaliknya saya yang harus bertanya kepada Bapak daripada Bapak bertanya sama saya. Pak, saya itu nggak punya pengalaman sama sekali tentang namanya pekerjaan, Pak. Ya, dari lulus SMA, sekolah Alkitab, udah nggak ya? Lalu jadi hamba Tuhan dan belum pernah kerja. Saya nggak ngerti tentang mekanisme, tentang perkantoran, sekuler dan sebagainya, saya nggak ngerti. Loh, dia tanya tentang hal begini-gini segala macam, saya juga bingung ya awalnya, ya. Nah, saya lebih bingung lagi, Pak, udah nggak ya, menurut saya sebenarnya, pertanyaan Bapak itu kalau dijawab sama karyawan biasa itu sebenarnya bisa. Kenapa Bapak itu kok jadi kayak orang bodoh seperti ini? Saya tuh ngomong begitu ya. Nah nah, lalu saya mulai curiga nih, Pak, dengar.
ada selubung sebenarnya yang sedang menutup Bapak ini. Selubung kegelapan, Pak, namanya. Yuk kita doa, Pak. Ya, akhirnya saya ajak doa. Kenapa saya ajak doa? Karena saya nggak bisa jawab, Saudara. Pendeta begitu, Saudara, ya. Kalau udah nggak bisa jawab, itu cuma satu solusinya. Yuk Pak doa. Loh, saya tidak mau menyesatkan dengan ngawur, jadi saya cuma mau berharap sama Tuhan. Yuk Pak, kita doa saja. Kenapa? Saya nangkepnya cuma satu. Ya, ada selubung kegelapan yang menutupi dia saja. Dan saya nggak ngerti pada waktu itu apa yang sedang terjadi di dalam Bapak ini. Saya ajak doa, ya. Nah kebetulan makanan datang, saya bilang, "Ya Pak sekalian doa doa makanan sekalian." Doa makan sekaligus doain Bapak itu ya. Nah ini untuk permulaan supaya kita nanti dalam pembincangan sambil makan nanti Tuhan memberikan sebuah pengertian, ya, atau way out-nya ada. Terus saya berdoa, terus saya bilang begini, "Roh Kudus, saya tidak mengerti tentang kasus Bapak ini. Tapi kami tahu, Roh Kudus, Engkau membawa kami kepada seluruh kebenaran. Terangi kami Tuhan. Ya, singkapkan apa yang menutup, selubung apa yang menutup dalam diri Bapak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk makanan ini. Kami kuduskan, kami tahirkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, makannya, doa makannya cepat. Saudara, ya. Amin. Gitu ya. Nah, dah sambil makan gitu. Kita ngobrol, saudara. Nah, suap, suap, suap gitu. Ada hikmat, saudara, muncul. Ya, saya lalu memberanikan diri untuk bertanya, Pak, Bapak pernah enggak pergi ke orang pintar, pergi ke dukun, atau ke tempat-tempat yang dianggap itu bisa memberikan sesuatu seperti itu. Ketika saya tanya begitu muka dia merah, Saudara. Bukan karena kepedesan makan cabai, bukan, Saudara, ya. Merah dia bilang tuh. Lalu kaget seperti itu. Lalu saya bilang, "Pak, ya, maaf Pak, bukan menyinggung maksud. Tapi ketika kita berdoa tadi, saya tidak tahu masalah apa dan jawabannya apa. Saya hanya minta Roh Kudus aja. Dan Roh Kudus mendorong saya untuk bertanya ini kepada Bapak. Nah, lalu dia bilang, aduh Pak, mau jawab apa ya? Sebenarnya saya malu. Nah, nggak usah malu Pak, ya. Saya jaga rahasia Bapak, ya. Saya bukan ember bocor Pak. Saya bukan tipe hamba Tuhan ember bocor Pak, ya. Rahasia Bapak saya jamin aman. Silahkan. Akhirnya saya garansi seperti itu, dia berani ngomong. Kan Anda nggak tahu siapa kan orangnya, perusahaannya apa kan. Nah, nah, nah dia ngomong apa gini, "Iya Pak, ketika usaha yang saya rintis itu mengalami masalah besar, saya cari orang pintar, ya. Saya berkali-kali, sebulan kadang-kadang 3 kali Pak ke tempat dia. Dan selalu dikasih minum air 1 gelas. Lalu saya isengin, "Air apa Pak itu?" "Ya maaf Pak, air yang diludahin dukun itu." Jadi di depan dia air itu diludahin cuh gitu ya, diminum sama dia. Sebulan 3 kali Saudara. Untung dukunnya nggak TBC. Ayo Saudara, itu air dukun cuh gitu ya, makanya diminum dia 3 kali, ya. Nah, itu hampir 1 tahun Pak. Bayangin Saudara, 12 kali 3, betul nggak? Lah, terus dia kasih sesuatu untuk dipasang di setiap pintu di kantor saya. Nah, karena kayak saya belum pernah masuk ke kantor, ke ruangannya dia, jadi saya nggak ngerti, ya. Karena dari persekutuan tadi langsung dibawa ke tempat makan itu. Oh, jadi di ruangan Bapak ada dong barang itu? Iya Pak, ada di meja dan ada di pintu dan dekat lemarinya itu. Oke ya, jadi memang ada yang nunggu di situ ya, ada tanda meterainya ada di situ itu. Nah intinya begini Pak, ya, saya lihat awalnya ketika Bapak tadi ngomong dengan saya, Bapak itu seperti orang bodoh, dengar ya. Kenapa? Mata hati Bapak itu tertutup. Ada selubung namanya kegelapan. Kapan itu terjadi, Pak? Ketika Bapak mengalami suatu persoalan,
Anda mencari jalan keluarnya. Sebenarnya itu bukan jalan keluar, Pak. Justru kalau orang melihat di alam roh, Bapak semakin terkurung dan semakin terselubung. Kalau awalnya Bapak hanya ditekan oleh sebuah problem yang namanya masalah, sekarang Bapak ini ditutup dengan selimut. Walaupun kelihatannya Bapak bergerak, tapi Bapak itu sebenarnya ada di bawah kurungan selimut itu, ya. Nah, orang yang masuk dalam kerajaan kegelapan, dia masuk dalam kurungannya. Lah orang-orang yang dikurung oleh kuasa kegelapan ini, sembarang waktu penguasa kegelapan ini akan bunuh Anda dengan pelan-pelan, ya. Jadi di sisi lain kelihatannya usaha Anda lancar. Tapi di sisi lain, ya dengar, ada masalah-masalah baru yang akan muncul. Itu trik permainan mereka seperti itu, ya. Ketika Anda minta pertolongan di bagian masalah A, umpama gitu ya. Masalah A itu jadi lancar, Saudara. Tapi muncul masalah baru yang disebut masalah B. Betul nggak? Nanti kalau Anda minta tolong lagi bagian B ini, A sama B lancar. Muncul masalah C, Saudara. Muncul masalah D, E, F, G, sampai Z nantinya. Ya. Nah, semua itu dikontrol oleh dia. Nah, itu namanya selubung. Ya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya kalau dia diajak ngomong tentang hal rohani, dia itu seperti orang bodoh. Gak mengerti rahasia tentang kerajaan Allah itu. Karena kerajaan kegelapan mengurung dia. Amin. Ya, mengurung dia. Nah, sekarang kita perhatikan. Ya, ada nih umpama ya, bos sama pembantunya gitu ya. Ini bos perempuan jalan sama pembantunya terus ke gereja sama-sama. Nanti pembantunya lebih cepat mengerti firman, tapi ini bos ini nggak ngerti-ngerti. Nah, bisa juga seperti itu. Lah kenapa? Si bosnya ini walaupun dia orang berpendidikan, si pembantu ini walaupun dia nggak berpendidikan, mata hatinya lebih terbuka. Nggak ada selubung yang menutupi orang tersebut. Amin. Coba perhatikan dalam Roma pasal 12. Roma pasal 1 ayat yang ke-21. Roma pasal 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Perhatikan ya. Jadi kelihatannya mereka sepertinya berhikmat, tapi bodoh. Kenapa? Hati mereka sudah gelap dan pikirannya menjadi sia-sia. Nah, Allah Bapa berpesan begini. Anakku, pengertian tentang air yang hidup sekarang amat berguna di sini. Air yang hidup itu telah diberikan dalam bentuk firman yang akan sangat kuat untuk melenyapkan roh-roh najis dari dunia itu. Ya, Bapak Saudara, sekarang way out-nya tetap satu. Seperti buku ya 12 yang kita bahas ini. Judulnya kan tentang air yang hidup. Air yang hidup ini nanti penggunaannya itu kuat sekali. Karena air hidup sendiri itu adalah firman, bukan? Perkataan itu. Tadi menjadi pedang, dan sekarang itu juga bisa mencuci semua hal yang najis. Apa yang pernah nempel dan menutup menjadi selubung dalam hidup Anda, itu bisa dicuci dengan air yang hidup. Nah, ada contoh saudara yang terjadi di dalam Alkitab. Ya, pertanyaannya begini, mengapa perempuan Samaria yang hidup dalam perjinahan terus-menerus itu tiba-tiba dapat diubahkan hidupnya? Bahkan perempuan itu segera menjadi pembawa kabar baik bagi seluruh desanya. Ya, mengapa perempuan ini ya dari orang yang berdosa terikat dengan kebutuhannya, ya, perjinahan, bahkan dia punya koleksi 6 laki-laki itu, kenapa bisa berubah? Ya, jawabannya begini.
Karena anakku, yang dimaksud Tuhan Yesus, Bapak katakan, telah mencuci dia dengan air yang hidup, yang amat kuat. Sehingga selubung-selubung itu tersingkap dengan perjumpaan pribadinya dengan Mesias. Amin. Nah, saudara, kalau Anda ya berhasil mencuci semua selubung-selubung itu, Anda bisa buka dari semua orang. Beberapa orang ya setelah didoakan itu selubung-selubungnya mulai disingkirkan, diangkat dari mereka. Nanti kalau dengar firman Tuhan, ya itu selalu ngangguk-ngangguk. Ya. Selalu mengaminkan firman. Nah, banyak orang kadang-kadang tuh khususnya orang Indonesia ini ya, kalau pendeta khotbah gitu, untuk melihat respon dari jemaat itu, pendeta harus tanya dulu, "Ada amin saudara?" Ya, "Ada amin saudara?" Ya, selalu begitu ya. Ditanya gitu aja itu temen diam aja. Cuma senyum aja gitu ya. Itu benar, berapa pendeta, "Ada amin saudara?" Gitu gitu. Lalu ada yang nyeletuk juga, "Pak, amin baru pulang kampung." Si amin loh ya. Nah, "Ada amin saudara?" Beda dengan orang barat ya, orang bule itu. Kalau dia mendengar kalimat atau firman yang disampaikan hamba Tuhan itu meneguhkan, menguatkan dia. Dia yakin ya, dan dia mendapatkan berkatnya. Dia berdiri saudara, dia angkat tangan dan dia berkata, "Amin." Betul nggak? Nggak usah ditanya, "Ada amin saudara?" Nggak usah ya. Ngerti nggak ya? Siapa yang masih dengar berita Anda kali? Masih suka nanya, "Ada amin saudara?" "Ada amin saudara?" Gitu kan ya. Dan itu nggak dijawab, betul nggak itu? Nah, kenapa mesti ditanya seperti itu? Ketika firman itu disampaikan, harusnya menyentuh Anda, membuka sebuah pengertian dan Anda mulai merespon, "Yes!" Betul nggak? Ada orang saya ceritain ya, tentang air yang hidup, tentang barang tumpas, tentang alam roh dan sebagainya itu. Lalu dia mulai gini, "Oh begitu ya Pak? Oh begitu ya Pak?" Jadi kayak orang baru nyadar, terus baru ngerti hari itu. "Oh begitu ya?" Nah sekarang mulai budayakan. Ya, ketika ada sesuatu yang baru yang disingkapkan, mulai, "Oh begitu toh." Ya, "Oh begitu toh." Nah itu respon namanya, amin. Bukan kagum yang apa ya, nggak percaya itu bukan. Tapi Anda tersingkap. Jika kebenaran itu tersingkapkan, wow keren saudara. Itu seperti mata air yang membual, membuat Anda nanti dipuaskan. Dan itu terjadi kepada perempuan Samaria itu. Dialog antara perempuan dengan Tuhan Yesus ini. Ya, step by step. Ya, membuka pengertian yang baru kepada perempuan itu. Sampai akhirnya perempuan itu bilang, "Aku tahu engkau Mesias itu." Betul nggak? Kebenaran itu diungkapkan, terbuka semuanya. Sehingga apa? Walaupun nggak diperintahkan, nggak usah ditengking, dia dengan rela melepaskan 6 laki-laki itu. Ya, lalu berubah profesinya. Dia memberitakan kemuliaan Tuhan, menjadi penginjil sehingga satu kampung itu bertobat karena kesaksian itu. Itu apa? Mata airnya melimpah dalam dirinya. Karena apa? Selubungnya, selubung kurang mengerti itu. Ya, selubung pengertian ini itu diangkat ketika orang mulai mengerti tentang sebuah kebenaran. Saya percaya, ya, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Ya. Nah, ada beberapa orang kadang-kadang dia terus mengeluh tentang keadaannya. "Aduh Pak, ya lah, hidup saya itu kok penuh diwarnai dengan penyakit ini ya. Tangan sembuh kaki, ya kaki sembuh telinga Pak, telinga sembuh hidung Pak." Ya toh.
ya. Hidung sembuh kepala, Pak. Tuh nggak tahu. Ini kok nggak pernah selesai semuanya itu. Waduh, Pak, ya. Penyakit itu terus datang pada saya. Nah, dasar, Pak. Mungkin memang saya ini ya memang apa ya? Jadi orang yang layak untuk sakit seperti itu. Dengan ngomong seperti itu saya bantah, saya bilang ini. Saya beritahu ya kebenarannya. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu memerdekakan Anda dari penyakit. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Ya, kalau dibilang sudah sembuh, artinya kamu masih sakit nggak? Ya kalau sudah sembuh ya nggak sakit, Pak. Coba baca itu 1 Petrus, ya, pasal 2 ayat 24 itu. Ya, oleh bilur-bilurnya kamu bukan akan sembuh, sudah sembuh. Kalau sudah sembuh, artinya Anda masih sakit nggak? Ya enggak, Pak. Nah, berhenti ngomong Anda sakit. Karena Anda sekarang mengerti sebuah kebenaran. Bahwa Anda orang yang ditebus, Anda orang sehat, Anda tidak sakit. Karena bilur Yesus telah menyembuhkan Anda. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, coba bilang, siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Saya sudah sembuh oleh bilur Tuhan Yesus. Maka jadilah kamu sembuh. Amin. Ya, coba mulai belajar seperti itu. Disingkapkan sebuah kebenaran. Nah, Anda ya yang sudah dimerdekakan ini, sekarang kita memerdekakan banyak orang. Dengan apa? Selubung-selubung dari dalam diri orang itu kita angkat satu persatu. Supaya setiap orang mengerti sebuah kebenaran. Ketika mereka mengerti sebuah kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Amin. Nah, mereka yang masih kekurangan terus, ya, Anda kasih kebenaran juga, yaitu kebenaran itu firman, ya. Dengan ngomong apa? Tahu nggak? Harusnya kamu nggak hidup dalam kekurangan kayak begitu loh. Kasih ayat dulu Yohanes 10 ayat 10b tadi. Karena Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tahu nggak? Dia mau Anda melimpah loh. Kenapa Anda harus berkekurangan? Oh, tapi ini, tapi itu loh. Lah, jangan peduli dengan alasannya, Saudara. Ya. Lalu Anda bilang, ada ayat lagi yang ditulis oleh Paulus. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, jadi tukar guling nih, tukar tempat. Ya, dia yang kaya raya rela menjadi miskin supaya kamu yang sedang miskin ini jadi kaya oleh karena kemiskinannya. Itu namanya menebus Anda. Dia lakukan itu, Yesus rela mengambil posisi Anda supaya Anda menempati posisi dia menjadi orang kaya. Amin. Wah. Nah, coba mulai bilang. Siapa bilang saya miskin? Omong kosong. Saya kaya. Karena Allah mau saya kaya, dan dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya aku menjadi kaya. Amin. Pikiranmu terbuka. Saudara. Walaupun hari itu mungkin Anda belum pegang duitnya. Tapi paling enggak Anda sudah mulai punya jiwa kaya. Betul enggak? Nah, orang yang punya jiwa kaya, mentalnya nanti juga akan berubah. Ya, mentalnya akan berubah. Nah, dari situ ada roh yang terus mendorong Anda. Apa saja yang Anda perbuat akan berhasil. Karena apa? Anda orang kaya. Ya. Nah, lihat apa begitu. Dulu bingung, aduh mana mungkin saya bisa beli. Tapi sekarang pikirannya baru. Karena Anda merasa kaya. Ya, walaupun belum kaya. Masih merasa kaya. Enggak ya? Nah, Anda mulai pikir, aku pasti bisa beli itu. Amin. Apalagi ketika sudah pegang duitnya, aku pasti beli itu. Nah, itu memerdekakan ya, pengertian-pengertian itu. Nah, itu banyak hal. Nanti coba ambil pengertiannya, ya. Nah, mungkin Anda mengalami kelemahan, ditekan dengan selubung namanya kelemahan. Merasa nggak mampu ini, nggak merasa nggak mampu itu, merasa nggak bisa, merasa nggak kuat. Kenapa? Ada selubung kelemahan yang menutupi Anda sehingga membuat Anda jadi orang lemah, ya.
ketika firman itu mengajak Anda untuk bangkit, berlari, berjalan bersama dengan dia, Anda selalu bilang, "Gak bisa, aku tak mampu. Oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu ini. Hambamu ini tak lain, tak bukan hanya cacing dan tanah liat." Selalu ngomong begitu aja. Udah nggak itu? Oh Tuhan, kami ini lemah. Seperti itu. Jadi ngomongnya seperti itu. Padahal Tuhan mau Anda bangkit, berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Ya, tapi Anda enggan. Karena apa? Merasa nggak mampu ada di daerah itu. Nah, ketika selubung itu dibukakan, Anda akan bisa berkata seperti Daud, Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Tuhan adalah kekuatanku. Karena ada Tuhan, karena bersama Tuhan, aku jadi kuat di dalam Dia. Paulus berkata, hendaklah kamu kuat, kuat di dalam kuasanya. Amin. Yang lemah harus jadi kuat malam hari ini. Selubung kelemahan diangkat malam hari ini. Selubung penyakit diangkat hari ini. Selubung kemiskinan diangkat hari ini. Sehingga Anda menjadi orang yang kuat, Anda menjadi orang yang sehat, Anda menjadi orang yang hidup di dalam kelimpahan itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, ya, kalau perempuan Samaria itu bisa bangkit, berubah keadaannya, saya percaya ketika Tuhan menjamah Anda, mengubah hidup Anda boleh katakan, dia jamah genap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua akan berubah karena ku tahu dia jamahku jadi baru. Amin. Jadi baru. Keadaanmu berubah semua malam hari ini. Ya, kita lihat besok pasti akan ada kesaksian banyak. Betul Pak, setelah malam hari ini mendengar tentang kebenaran ini. Kebenaran itu memerdekakan saya. Ya, saya harap ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ya. Nah, supaya apa? Yang lainnya boleh dikuatkan juga. Oh, begitu ya? Aku mau dong. Nah, dimerdekakan semuanya. Semua yang ikut Zoom meeting malam hari ini akan mengalami kemerdekaan yang sama. Perhatikan, saudara, apa yang dialami oleh perempuan ini ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu dalam Yohanes 4:25 ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang dan disebut juga Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, dengan engkau. Nah, perhatikan ayat selanjutnya, ayat 28 ya. Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkin dia Kristus itu. Mereka pun pergi keluar kota, lalu datanglah kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, satu ayat lagi, 41-nya, saudara. Karena perkataannya lebih banyak lagi orang-orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang telah kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia ini. Nah, Bapak Saudara, puji Tuhan ya, malam hari ini kita sudah selesaikan ya tentang bagian ini dulu. Ya, tentang apa? Selubung pertama, selubung tentang berkat. Yang kedua, selubung tentang pengertian. Ya. Jadi tahap bertahap ya. Kemarin selubung tentang balok di mata. Ya, malam hari ini dua hal yang kita boleh pelajari. Tentang selubung apa tadi? Kemiskinan, ya. Ada roh. Lalu yang kedua adalah selubung pengertian. Gak ngeh dibukakan sampai Anda mengerti sebuah kebenarannya dan kebenaran itu akan
memerdekakan Anda semuanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, besok masih kita lanjutkan. Kita akan membahas kelanjutan daripada selubung itu, yaitu tentang 2 macam luka di dalam diri manusia. Nah, apakah Anda orang yang terluka? Besok kita akan bahas tentang hal ini. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Nah, silakan kita